Ya udah. Jadi jangan mengabaikan ya, menganggap ini tidak ada pentingnya. Itu keliru juga. Kalau nggak usah datang saja ke sini. Sama kami menjelaskan dia bertemu dengan KPPS di Depok. Tiba-tiba ada perubahan yang terjadi dalam mobil apps-nya dia, atau dalam bukan mobilnya, webnya dia, yang tak terkontrol oleh dia. Ini bukan di KPU-nya ini. Dan itu terjadi di saat jeda. Bagaimana menjelaskan tiba-tiba ada angka yang tak bisa dikontrol oleh dia, padahal dia penguasa angka-angka itu, tapi dia itu berubah sendiri di dalam webnya dia. Itu informasinya. Bagaimana menjelaskan itu dalam Anda sebagai orang yang membuat ini ya, desainnya. Itu satu. Terus kedua, bagaimana menjelaskan ada DPT 204 juta yang bisa dibeli di black web market? Dan tidak pernah ada penjelasan, termasuk saksi ahli sebelumnya tidak pernah menjelaskan kok bisa dijual di black web market itu. Di mana pertanggungjawabannya? Karena ini akan melanggar prinsip-prinsip dan azas dari pemilu. Itu yang kedua. Yang ketiga, tadi disebutkan ada mobile apps, betul ya? Mobile apps itu diinstal oleh masing-masing KPPS dan PPK terutama. Terus kemudian, apakah pernah dipertimbangkan bahwa install itu terhadap begitu banyak, dari Yang Mulia Hakim Arief sudah mengatakan, ada begitu banyak orang menggunakan HP yang berbeda-beda, tapi disuruh menginstal mobile apps, apakah ini bukan bagian dari proses pembiaran yang sengaja ingin merusak? Ini bukan kelalaian. Kan ada dibikin arsitekturnya. Apalagi untuk daerah-daerah di Pegunungan Tengah sana. Problem untuk Pegunungan Tengah adalah karena tidak ada wifi-nya, signalnya, baru di tingkat PPK difoto. Pertanyaan saya, apakah ada jaminan yang difoto itu sehasil yang tidak pernah diubah? Apa jaminannya? Yang paling menarik tadi saya kaitkan dengan ahli yang tadi. Ahli mengatakan kalau sudah selesai si rekap ini udah nggak ada gunanya, dihapus saja. Apakah ini tidak melanggar undang-undang kearsipan? Data itu perlu dilihat supaya kita bisa terus menjaga akuntabilitas dari proses itu. Mungkin kalau ini bisa dijawab. Nah, yang selebihnya adalah kami pernah membuat surat kepada KPU, bahkan yang terakhir tanggal 12 Februari, untuk dilakukan audit IT. Karena saya ingin lanjutkan ke pertanyaan saya. Saksi, apakah sebagai desainer Anda meyakini desain yang Anda bikin itu sama sekali tidak punya cacat? Dan audit itu menjadi sesuatu yang sangat penting untuk mengkonfirmasi dan memvalidasi apakah ada cacat yang dibangun dalam sistem itu. Kalau yang menjelaskan pembuatnya sendiri, tentu dia akan mengatakan saya hebat-hebat aja. Tapi kenapa itu tidak dilakukan audit padahal itu berkali-kali diminta? Kenapa menurut saudara? Apakah saudara tidak mau diaudit? Atau KPU-nya yang tidak mau diaudit? Atau dua-duanya? Cukup Pak Bambang? Ada yang lain? Ada bukti di 151 majelis yang akan menjelaskan. Kami minta kepada KPU, kami minta kepada Bawaslu untuk dilakukan audit surat ya? Untuk menjaga itu. Ada di bukti P151. Oke, nanti kita lihat. Terima kasih. Pak Refli, silahkan. Iya, terima kasih Yang Mulia. 1 atau 2 hari ya setelah pencoblosan itu ada seorang anggota KPPS yang datang ke saya, dan sayang saya tidak dapatkan lagi alamatnya sekarang. Dia mengatakan bahwa dia bisa membuka sirekap itu pada pukul 13.00 dan dia menemukan sudah terisi. Padahal itu waktu Indonesia bagian Barat dan belum dimulai penghitungan suara. Dia mengatakan ada ribuan TPS yang sudah terisi, dan saya tanya lihat di provinsi mana, dia bilang 4 provinsi di Sumatera dan 1 provinsi di Jawa. Cuma dia tidak mau spesifik karena dia khawatir, dan saya sempat menginterview dia, ada di podcast saya. Pertanyaan saya adalah, apakah mungkin
KPPS melakukan hal itu, dan apakah ini bisa terjadi? Itu Anda sebagai developer dari Yang mulia izin mau mengklarifikasi pernyataan dari Bang Refli. Tadi itu menggunanya KPPS, Bang. KPPS. Oke. Tapi tadi belum ada penghitungan suara. Dia mengatakan pada pukul 13 dia akses itu, dan ada suara dari waktu Indonesia bagian barat. Kemudian pada tanggal 15 Februari, satu hari setelah pencoblosan, ketua KPU atau KPU mengatakan bahwa mereka berhasil katakanlah menemukan kesalahan pindai, kesalahan angka itu dibilang cuma waktu itu di 2325 tanggal 15 Februari. Tapi pada tanggal 27 Februari tidak cuma lagi, kesalahannya itu sudah 154.541. Nah, Anda sebagai developer Sirekap ini, kira-kira Anda puas nggak dengan kesalahan yang luar biasa itu? Secara teknis gimana menjelaskan ada kesalahan yang luar biasa yang tadinya diklaim cuma, walaupun kita bilang cuma kok ribuan, tapi ini ratus ribuan. Dan jangan lupa bahwa kita tidak tahu perkembangan selanjutnya karena itu per 27 Februari. Jadi masih lama dari 20 Maret. Terakhir sekali lagi yang soal kerahasiaan tadi, yang ada surat keputusan KPU yang mengecualikan Sirekap ini sebagai informasi, dan itu muncul ketika ada yang namanya organisasi namanya Yakin itu meminta menyengketakan informasi di KIP, Komisi Informasi, dan tiba-tiba muncul surat itu tertanggal 17 Maret, padahal mereka bersengketa sebelum tanggal 17 Maret tersebut. Ya, ketika proses sengketa terjadi, muncul pengecualian informasi itu. Kenapa? Apakah Anda khawatir atau ada rahasia yang harus disimpan atau bagaimana tentang Sirekap ini? Sebelum ke pihak terkait, jadi memang kemungkinan untuk konfrontasi itu tunggu dulu, sabar. Ya. Pak Hotman ya. Nah, soalnya Pak Mulyani minta ada konfrontir. Nah, tidak memungkinkan itu dilakukan karena ini memang speedy trial. Yang kedua, kami punya instrumen lain untuk mengecek kebenaran suara itu. Itu. Tadi kan kita sudah minta KPU menyerahkan semua bukti rekap di tingkat kecamatan. Nah, nanti kita akan lihat di situ. Makasih, silakan pihak terkait. Terima kasih. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih hormat yang setinggi-tingginya kepada Yang Mulia Bapak Arief Hidayat, karena setelah kita tadi 3,5 jam diskusi tentang IT, ternyata hanya satu pertanyaan dari Pak Arief Hidayat yang mengatakan kalau memang akhirnya yang dipakai adalah manual dan perhitungan berjenjang, ngapain kita ribut-ribut lagi bicara Sirekap? Itu tadi pertanyaan dari Pak Arief Hidayat. Ya, yang dilihat adalah manual dan perhitungan berjenjang. Ngapain kita bahas-bahas lagi tentang Sirekap ini? Ya, sekali lagi saya hormat kepada Bapak Arief Hidayat karena Bapak sudah mengingatkan kami bahwa kami ini adalah sarjana hukum. Dari tadi kita kuliah komputer. Pertanyaannya apa Pak Hotman? Sebentar Pak Hotman. Tadi pada waktu mengirim tabik saya lihat cincinnya bagus-bagus itu. Pertanyaan saya, saudara saksi, kalau ternyata yang dipakai dalam SK pengumuman final perhitungan suara adalah manual dan perhitungan berjenjang, bukan hasil dari Sirekap, masih perlu nggak Bapak kuliah di sini? Masih perlu nggak kita bahas tentang Sirekap? Ya, masih perlu nggak saksi menjawab pertanyaan dari Pak Refli dan Bambang yang selalu ngeyel tentang Sirekap ini? Pak Hotman, tadi saya sudah tegaskan, ini didalilkan kami mahkamah berkepentingan mendapatkan penjelasan soal ini. Tapi bukan bertanya. Jangan dianggap kehadiran orang itu tidak penting. Kami menganggap penting. Oke. Jadi jangan persoalkan kehadirannya lagi. Oke. Pertanyaannya apa sekarang? Pertanyaannya, apakah saksi setuju karena yang diumumkan itu adalah perhitungan manual dan berjenjang, bukan hasil dari Sirekap, maka kelemahan dari Sirekap nggak perlu lagi dibicarakan. Terima kasih. Oke, berikut terkait.
Saya lanjutkan. Ya, udah. Jadi kita jangan mengabaikan ya, menganggap ini tidak ada pentingnya. Itu keliru juga. Kalau nggak usah datang saja ke sini. Sama yang Silakan. majelis, Baik, ya, majelis cukup. Maksud saya Cukup Pak Bambang. pernyataan ngeyel itu juga nggak pantas diucapkan. Sudah saya sampaikan tadi. Silakan. Hotman. Baik, terima kasih Yang Mulia.